Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu dan nyempetin waktunya untuk datang hari ini di rumahnya Ibu Lia untuk penyuluhan tentang MAH atau dalam bahasa medisnya disebut gastritis. Nah, sebelumnya kenalin Bu, nama saya Putri, mahasiswa Politeknik Tanjung Karang, jurusan keperawatan. Nah, di sini saya akan ngasih penyuluhan tentang MAH sesuai yang sudah dikontrak kemarin ya Bu ya. Kontraknya kita jam 12:30 sampai jam 1 selama 30 menit, tempatnya di sini. Nah, untuk ibu-ibunya nanti kita akan bahas tentang MAH, kemudian nanti ada peragaan tentang pembuatan obat herbalnya, sama terapi akupressure. Akupressure itu terapi pijat untuk ngilangin keluhan MAH-nya. Nah, hari ini gimana Bu perasaannya? Masih nyeri, masih nyeri yang sebelah kanan. Nah, jadi di sini ada pengertian tentang gastritis Bu. Nah, gastritis ini disebut juga MAH dalam bahasa awamnya. Nah, apa sih MAH itu? MAH itu keadaan ketika lambung kita itu terjadi peradangan. Jadi yang namanya lambung itu kan ada yang namanya asam ya Bu, asam lambung. Nah, asam lambung ini ngelukain dinding lambungnya, jadi dia terjadi MAH. Itu yang disebut sebagai gastritis di bahasa medisnya. Nah, apa sih kemudian yang kedua ini tentang penyebabnya? Bisa dilihat di sini Bu, ada karena makanan pedas, makanan yang terlalu berlemak, makanan yang asam-asam. Bisa juga karena minumannya bisa karena soda, alkohol, kemudian ada kafein. Nah ini mungkin ibu-ibu sering ya kepikiran, stres mikirin apa Bu? Capek kan? Capek di ladang. Kalau orang tua itu enggak dilatih duit dari mana? Jatuhnya kepikiran ya Mbak. Kemudian ini biasanya bapak-bapaknya ya Bu ya yang masih merokok. Karena di rokok itu kan ada yang namanya nikotin. Nah itu merusak lambung juga. Makanya jadi penyebab MAH. Iya, bapaknya bisa dibilangin ya dikurangin rokoknya. Nah, yang terakhir itu bisa disebabkan namanya sama bakteri H. pylori. Dia bakteri yang infeksi lambungnya langsung. Itu biasanya dari makanan bisa, dari lingkungan juga bisa. Nah, bakteri ini bisa masuk. Atau bisa juga bakteri itu dari keracunan makanannya. Nah, jadi kalau keracunan makanan biasanya ada bakteri juga. Sampai sini jelas Bu, bisa jelas paham. Nah, kita bahas sekarang tanda sama gejalanya. Nah, ibu-ibu biasanya apa sih tanda gejalanya kalau lagi MAH? Pusing, mual. Benar ya Bu ya. Ini bisa dilihat di sini. Biasanya yang pertama itu kepalanya sakit. Selain itu mual. Pasti kan asam lambungnya naik ya ke atas di tenggorokan, nggak enak banget kan. Sama makan males. Kadang pernah nggak Bu sampai kembung gitu? Iya. Kalau MAH itu biasanya kan gasnya juga nguap ke atas kan. Jadinya dia kembung. Terus kemarin Ibu ngeluh di sini di ulu hati. Rasanya kayak terbakar biasanya kalau MAH kan. Ya itu termasuk tanda gejalanya juga. Selain itu juga bisa misalkan tekanan darahnya tiba-tiba turun, itu bisa jadi tanda gejala MAH juga. Banyak. Itu penyakit. Tapi yang bisa diingat yang paling sering itu mual muntah, kembung, sakit kepala biasanya Bu, paling sering. Kemudian di sini ada cara mencegah penyakit gastritis. Nah, di sini kita bisa cegah nih Bu. Yang pertama itu dengan jaga pola makan. Gimana sih jaganya? Kan biasanya kita makan kalau lapar tuh ya, sekali makan kadang masih banyak. Nah,
itu bisa pencetusnya juga mah. Sebenarnya yang bagus itu kita nerapin pola makannya itu sedikit tapi sering. Ya. Contohnya gini Bu, Ibu makan sekarang porsinya semangkok kecil. Ya. Itu nanti 4 jam kemudian baru makan lagi, porsinya kecil lagi. Jadi nggak terlalu banyak. Rutin. Rutin. Maksudnya sehari 3 kali gitu ya. 3 kali paling sehari 1 kali atau 2 kali Nah, itu bisa karena makannya nggak teratur juga kan. Terus yang kedua itu biasakan sarapan pagi. Ibunya ada nggak yang terbiasa nggak sarapan? Enggak. Nah itu Sarapan paling dikit ada suap. Itu kalau tanda banget Mbak. Nah itu biasanya Bu, kalau kita nggak sarapan justru kan nanti otomatis siangnya makannya berlebihan. Kalau makan berlebihan itu juga lambung kita kaget istilahnya gitu loh. Kadang itu lapar tuh aneh kan kok Sakit. Rasanya malah sakit. Iya serba salah jadinya. Terus juga bisa ya tadi hindari stres, nggak merokok dan obat-obatan yang mengiritasi lambung. Contohnya obat-obat yang mengandung asam. Nah ini untuk jenis-jenis makanannya yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Jadi ada yang boleh sama ada yang nggak boleh. Yang boleh itu biasanya yang mengandung karbohidrat. Apa aja sih? Biasanya ada dari bubur, nasi, kentang rebus, biskuit, tepung-tepungan. Tapi nasinya juga jangan yang terlalu keras karena nggak bagus juga. Senang lah rasa. Iya, nggak kuat juga ya Mbak. Yang kedua itu makanan yang dibolehkan sayur yang nggak berserat banyak dan nggak menimbulkan gas. Contohnya itu kayak labu kuning, labu siam itu boleh, wortel Kuning itu walu ya? Labu. Walu. Oh, walu. Nek cara Jawane walu labu kuning. Wortel boleh, brokoli boleh, karena dia nggak banyak gasnya. Terus buah-buahannya, nah biasanya jangan yang asem-asem. Yang asem tuh kayak mangga yang tidak itu lebur, itu nggak bagus buat lambung. Terus bisa juga pakai yang dibolehin itu biasanya manis-manis, pisang, paya, gitu, tomat itu bagus. Tomat asam. Tomat. Tapi tomatnya jangan yang asam Bu. Nah terus makanan yang nggak dianjurkan atau nggak dibolehin untuk penderita MAH itu yang pertama makanan yang merusak dinding lambung. Ya tadi nasinya keras, terus ketan itu juga nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Mungkin dikurangin aja gitu. Jagung juga ubi talas. Tapi sebenarnya kalau misalkan ini makannya porsinya nggak terlalu banyak ya Bu ya, mungkin boleh-boleh aja tapi jangan berlebihan gitu. Daging yang berlemak itu nggak boleh juga. Nah ikan asin itu sebenarnya nggak boleh kalau mah. Kadang kepengen Ya, sedikit boleh, aja daun singkong nggak iris boleh dua iris asin. Mbak. Aku kepengen itu kan dendel aja. Nah buah-buahannya Sering. yang nggak dibolehin itu ada nangka sama durian. Nangka itu biasanya nggak elemen juga iya. Tuh keduren lah mana Pak. Nah terus ini ada pengobatan-pengobatan yang bisa dipakai untuk MAH. Nah ada pengobatan secara medis, pengobatan secara keperawatan, sama pengobatan tradisional. Nah aku di sini bakal nerangin tentang pengobatan keperawatannya sama yang tradisional Bu. Yang pertama itu keperawatannya pakai terapi yang namanya terapi akupressure. Mungkin yang hipertensi kemarin pernah dengar ya Bu ya? Akupressure itu terapi pijat. Nah, pijat di titik-titik tertentu ya. Masih ingat nggak Bu? Masih. Ini Kalau pusing dipijit ini aja enak ya? Iya benar, itu salah satunya. Mirip-mirip sama hipertensi sebenarnya, cuma beda sedikit. Kalau untuk MAH itu biasanya yang pertama ini di sini 3 jari, di bagian sini kan ini 3 jari, ditiru Mbak.
ini di sini ditekan. Tapi kalau nggak sakit, Sini. Berarti juga kayak penyakit boleh. ya ngono loh Mbak, Buan. Sini juga boleh. Kata Mbak dulu kalau itu yang aku udah dilajarin Mbak dulu. Tahu nenek moyang. Nenek moyang kalau sini sering-sering dipijetin ini jantungnya biasa. Benar Mbak. Katanya. Nah yang di sini 2 menit. Iya. Namanya titik P6. Iya. Nah terus yang kayak hipertensi di sini juga bisa di antara telunjuk sama jempol. Ikutin, Dipijat. ikutin. Kerasa ya Bu ya. Di kepala 2 menit juga. Atau kalau sampai jarinya meredah boleh. kanan apa kiri? Dua-duanya bisa. Nah terus Sakit ya Mbak? yang ketiga itu di dengkul Bu, maaf ya Bu ya, Hansen Fahim. Ini kan di dengkul ini ada yang namanya tempurungnya. Nih, tempurung sini nih. Ya. 3 jari di bawah tempurung, sini ditekan. Kalau nggak sakit nggak? Kalau misalkan lagi kerasa emahnya gitu, boleh titik ini karena ini titik-titik yang untuk ke pencernaan. Gitu. Bisa Mbak? Tahu bisa Ibu. Tahu. Nah, yang terakhir ada titik di antara telunjuk kaki sama jari tengah kaki. Jari tengah apa ya? Ini di sini. Sini ya? Sini. Di situ. Ini. Dipijat terus selama 2 menit. Ya. Kalau misalkan udah mual-mual gitu boleh. Oh, iki carane ngene. Caranya. Di antara jari telunjuk sama jari di kaki. Itu Bu untuk terapi akupresurnya. Nah sekarang kita ke terapi tradisionalnya. Di sini aku pakai terapi teh jahe. Jadi mungkin ibu-ibunya udah pernah ya, mungkin siapa tahu bikin teh jahe gitu di rumah. Nah ini aku jelasin aja manfaatnya gitu. Jahe sama sama gula merah. Ya bisa pakai gula merah, bisa pakai madu. Tapi di sini aku pakai madu Bu. Nah jadi yang pertama itu bahan yang diperlukan jahenya 1 ruas aja jahenya ini 1 ruas, dibersihin kulitnya terus dicuci. Habis itu nanti dipotong-potong jadi 4 sampai 6 iris. Ini kita cuci ya Bu. Ini dicuci sampai bersih. Terus nanti diiris. Ini kita sambil siapin airnya. Airnya butuhnya 2 gelas Bu. Jadi nanti dari 2 gelas itu dijadiin 1 gelas. Ini anggap aja pakai gelas blending ya Bu. 1 gelas blending itu sekitar 200 ml airnya. Airnya ada 2 gelas. Sambil kita tunggu panas, ditutup. Nah sekarang kita siapin jahenya Bu. Jahenya ini diiris jadi 6 irisan. Tipis aja. Boleh 4 iris, boleh 6 iris. Kalau mau lebih pekat biasanya 6 iris. Sambil nunggu ini, kita siapin tehnya juga. Tehnya ini pakai tehnya ini kita di sini pakai teh bubuk Bu. Sebenarnya takarannya 2 sendok makan. Tapi kalau mau 2 sendok setengah juga bisa. Nah
ini untuk tehnya. Ini ambil sendok. Nah, terus ini untuk madunya. Ya. Nah, madu ini sebenarnya pilihan Bu, karena biasanya kita juga bisa pakai gula merah. Kalau gula merah itu biasanya satu gula merah yang bulat itu Bu dibagi 4 bisa seperempatnya, bisa juga setengahnya. Terima kasih Bindin. Nah, ini udah mulai mendidih ya Bu. Ini udah panas deh. Panas deh. Yang pertama itu dimasukin dulu Jahenya jahenya. panas ya. Jahenya ini 6 tadi diiris. Terus tehnya 2 sendok Bu. Bagus teh ini dibanding teh bubuk. Nggak boleh ngeteh kain Mbak. Teh celok nggak boleh. Obat. Wangi kan Bu. Mama pakai plastik kita ya pokoknya. Celup-celup kami saya kan. Nanti namanya. Ini udah dimasukin. Udah dimasukin tehnya sama jahenya, ditutup Bu biar mendidih. Tunggu sampai mendidih. Nah, sambil nunggu mendidih mungkin ibunya ada yang mau ditanyain, boleh. Kalau pegel-pegel itu Pegel-pegel. Cek asam uratnya udah belum Mbak? ya dulu ya. Tinggi. Berapa tahun yang lalu Wong? Berarti kan untuk tahun ini belum. Udah lama. Bisa karena rematik, bisa karena kolesterol juga, Bisa karena capek. kecapean bisa. Ibu ada yang mau ditanya Bu? Itu juga nanti bisa obat yang aku kemarin sakit sebelah kanan itu. Nah, aku jelasin ya Bu ya. Iya. Boleh. Ibu tanyanya kemarin itu sakit sebelah kanan. Iya. Apa bukan? Saya masa bukan takutnya apa itu kayak Apa? Sebenarnya Bu, mah itu kan bisa nyebar ya namanya. Jadi rasa sakit di sebelah kanan itu belum tentu cuma usus sakitnya atau ginjal, tapi bisa juga karena pengaruh dari mah. Mah ini, peradangan ini bisa nyebabin sakit yang menyebar. Contohnya ke ulu hati, sama ke bagian sebelah kanan. Jadi kalau untuk lebih pastinya itu harus ke dokter memang untuk pengecekan. Tapi kalau misalkan punya riwayat mah, bisa jadi sebelah kanan itu dia karena penyebaran rasa sakit dari mahnya itu. Gitu Bu. Cukup Bu. ya paham. Nah, ini sudah mulai mendidih. Mbak, canggih. Hasil teh ngene iki wae. Enggak kopi. Nanti kalau udah ini udah jadi 1 gelas disaring Bu. Boleh Ibu. Kalau lagi masukin di paten. Jadi tadi caranya kita potong, bersihin jahenya, dipotong jadi 4 sampai 6 iris. Kemudian siapin 2 sendok teh bubuk. Kalau mau pakai teh celup biasanya 1 teh celup, tapi lebih enak teh bubuk biasanya. Sama 2 gelas air. Itu nyeduhnya pakai air krem nggak bisa. Boleh kalau air panas lebih cepat mendidih dia kan. Kalau udah hangat air. Enggak, maksudnya air kremnya langsung disop. Oh bisa, tapi jahenya diparut. Jahenya diparut atau di blender. Nanti dikasih teh, diseduh biasa. Habis itu disaring. Biasanya gitu. Enggak disaring enggak apa-apa, Mbak. Nah, iya biasanya ngendap di bawah. Paling ya krok mereka. Ini udah mendidih. Nah, ini kan masih panas, Bu. Nanti disaring ya.
mungkin sambil kita tunggu bisa ya Bu kita evaluasi kegiatan hari ini. Nah jadi saya mau tanya terkait hal-hal yang udah tadi saya jelasin. Nah, kira-kira Ibu ingat nggak tadi mah itu apa? Penyebabnya Kurang makan. Kurang makan pusing, ya. stres, Itu tanda gejalanya, pusing, stres. Ada lagi Bu? makan pedas-pedas, Makan makan asam. asam, Dan rokok. yo, wajar merokok ya Mbak? Nah untuk Oh iya, Neng. untuk terapi akupresurnya juga Bu tadi yang 4 titik tadi di mana Di aja? tangan, Di Di tangan, lutut, di lutut, di di kaki, pertengahan sini. pertengahan antara jari telunjuk kaki sama Sita jari ini. jadi apa nih jelasin bahasa Indonesia nih ya Mbak? Oh, di sini. Siji, Tangan, tangan, apa? papan. Iya benar. Itu untuk titik terapinya. Nah ini tehnya kan udah jadi. Ibu bisa nggak ulangin tolong caranya gimana dari awal? Tadi Diiris, jajain 6 6 siung. siung. Tesnya 2 sendok. Masukin Masukin air di air sampai mendidih. mendidih. 2 gelas Sampai mendidih. terus disaring. Disaring gitu. Ya. Nggak anget-anget gitu. Kasih Hangat-hangat madu. kuku. Kasih madu. Nanti terakhir Ya. dikasih madu. Biasanya 1 sendok makan madunya. Ya 1 saset itu lah. Boleh. Ini agak susah ya Bu. Ini aja. Pakai sendoknya aja kali ya. Coba ke sendok sekarang nggak ya? Nggak usah udah. Hampir cilik. Hidup. Atau centong. Ini udah disaring. Apanya Dim? Apa? Jahe, bukan wortel. Baunya seger ya. Iya. Kalau mau lebih pekat, merebusnya lebih lama Bu. Jadi airnya sampai nyusutnya lebih banyak. Lena, minum Lena. Mungkus si panas. Iya. Tunggu anget-anget kuku. Aku ini melukis supaya film kocukai. Oh, anu meteng lah itu. Kok kembung aku. Kalau main dine. Wangi lho, sing wangi lho. Sing bisa disambel. Ya ambil sih pangan rendang sak meneh wetenge itu duduk nanti jengkel kamu. Ini sudah. Itu sakit lagi bang, bodi itu. Oh iya. Bang. Emang nggak sakit mah minum itu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Karena jahe kan hangatin perut Bu. Mencegah, Mm-mm. mencegah. Seger ya? Nah mungkin biasanya ibu kan pakainya temulawak ya Bu ya. Nah ini ada rebusan baru. Nah, Bu. Teh rasa jahe. Teh jahe. Nanti kalau udah hangat boleh. Ntar belum ditambah nada. Ini pakai gelas ini nggak apa-apa. Iya. Ini kan itu mau aku sedikit. Iya mau. Kalau suka pakai madu madu, kalau sukanya jahe merah pakai jahe merah. Jahe merah, gula merah. Kalau pakai susu nggak apa-apa. Enggak boleh. Beda Bu. Susu hilang
aku gini sih kok ini meang. Vertigo paling bisa jadi. Enggak apa enteng loh, enggak mumet enggak. Tapi ndasnya ngeleng-ngeleng. Tapi kok kayaknya Yang itu tensi jajal. Nah, ini Oh, itu udah. kemarin nggak termasuk rombongan. Pantesan. Sakinan cepet masih minum. Saiki ndawet ya karo besok. Karo Ini sesuk. udah jadi Bu. Nah, kita udah penyuluhan, mungkin ibu-ibunya udah paham. Paham. Insya Allah bisa ya Bu ya Bisa, untuk buat bisa. ramuannya, cara nyegah mahnya, terus cara untuk nanganinnya, Obat herbalnya. obat herbalnya benar. Nah, kalau gitu penyuluhan hari ini cukup. Saya minta maaf kalau misalkan penyampaiannya masih kurang, ilmunya masih kurang. Namanya kita mahasiswa masih belajar ya Bu, mohon dimaklumi. Ya, ini juga jadi tahu Mbak, taunya nggak taunya kan biasanya kunyit sama temulawak ya. Ini ada ibaratnya anyar meneh apa Mbak? Jahe sampai teh. Ini bermanfaat. Ya, kalau gitu makasih Bu untuk waktunya udah nyempetin. Terima kasih banyak bantuannya. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh diminum nanti kalau udah